Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 5 Februari 2024. Bersama saya Lea Baneza di What's Trending KBR Pagi pastinya. Kemarin malam Komisi Pemilihan Umum KPU telah menyelenggarakan debat kelima dan terakhir di pemilu 2024. Temanya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Nah, di episode kali ini kita mau soroti khusus topik teknologi informasi, khususnya keamanan cyber. Kita tilik dulu visi misi para peserta pemilu 2024. Mulai dari pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin, ingin ada penyesuaian struktur organisasi birokrasi untuk mengantisipasi dan merespon kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, dan pergeseran sosial budaya. Lalu paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran beranggapan kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan serta penguasaan sains dan teknologi. Mereka bakal meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman cyber dengan memperkuat kapabilitas Badan Pertahanan Cyber. Terakhir, pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Mereka mau melipat gandakan anggaran serta membangun ekosistem riset dan inovasi. Tak lupa meningkatkan kemampuan cyber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan cyber, serta mendorong pembentukan Angkatan Cyber TNI. Tapi bagaimana dengan keamanan khususnya dari kekerasan di ranah media sosial? Kita bahas lebih lanjut setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Pertama dari akun @matxx. Adapun debat capres kali ini akan mengambil tema kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. @senxx. Tonton dengan santai. Harapan saya debat kali ini membawa pencerahan, harapan, dan kesejukan buat rakyat Indonesia. Kalau cuma saling serang, tinggal nonton talk show di stasiun TV, nggak perlu debat, hemat anggaran. @rayxx. Semoga debat kali ini dapat menunjukkan kemampuan dan kualitas diri sebagai calon presiden dan wakil presiden yang benar, dapat diharapkan masyarakat sehingga bisa menjatuhkan pilihan dengan tepat. @pakxx. Semoga sehat semua dan tidak mewujudkan sifat dan watak membenci pada para masing-masing calon. Dan yang terakhir dari akun @proxx. Yang disayangkan sih nggak ada materi debat capres-cawapres tentang isu perempuan. Padahal perempuan dan anak di Indonesia masih sangat rentan mengalami berbagai kekerasan yang harusnya menjadi concern penting oleh pemimpin negara. Tetap semangat buat perempuan-perempuan Indonesia. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Pada debat terakhir, setiap calon membuka debat dengan visi misinya yang diusung terkait kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusi. Apa yang jadi perhatian besar mereka, kita simak dari calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengaku bakal memerangi ketimpangan yang terjadi di wilayah-wilayah di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Persoalan terbesar bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta, Jawa, luar Jawa, kaya, miskin, desa, kota, pendidikan umum, pendidikan agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan teknis. Ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini.
Bahkan di bidang perekonomian, segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita. Ketika Republik ini didirikan, para pendirinya 60-an orang anggota BPUPKI, mereka adalah orang-orang terdidik, mereka adalah kaum yang privilege, tapi mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan mendirikan Republik untuk kepentingan dirinya, golongannya, ataupun keluarganya. Mereka mendirikan ini untuk semuanya. Kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua. Sekarang kita jauh dari cita-cita Republik ini. Ketika para pendiri itu kaum intelektual, mereka memilih berjuang di jalur politik. Saya berangkat sebagai pengajar, mendapat panggilan tugas di wilayah politik. Kami akan membawa gagasan pendiri Republik untuk kembali mewarnai Republik ini. Untuk bisa mengarahkan Republik ke depan agar kembali pada format awal. Apa masalah hari ini? 45 juta orang belum bekerja dengan layak. Bicara jaminan sosial, lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial. Bicara pendidikan, jauh dari kota, terpencil, masa depan jadi suram. Kemampuan tinggi, kesempatan tidak ada. Sangat frustrasi melihatnya. Kesehatan mental, kekerasan seksual, lebih 15 juta orang jadi korban. Ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit. Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan. Karena itu dalam perjalanan kami 1 tahun, kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan. Mereka membuat poster rakyat, membuat posko rakyat, mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat. Poster-poster itu cemerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta, tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya. Ini adalah keinginan perubahan. Apa yang ingin kita capai? 1, kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat. Tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Keluarga sejahtera karena upahnya layak. Dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya. Bansos plus. Bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi, tapi untuk kepentingan yang diberi. Dan warga negara yang bangga dengan negaranya. Karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi. Kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan. Persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan. Persatuan membutuhkan rasa keadilan. Karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat, yang cerdas, yang sejahtera, berbudaya dan bersatu. Kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopo wani rekoso bakal nggayuh mulyo. Siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan. Tapi bila kesempatannya ada, bila kesempatannya tidak ada, menghasilkan frustrasi. Dan kami ketika menjalankan amanat, maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna, nilas saplasna. Konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Ini komitmen kami. Fokus pada pembangunan manusia Indonesia, menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan. Dengan seperti itu kita ada persatuan. Perubahan saatnya kita kerjakan. Katong bergerak untuk perubahan, untuk seluruh Indonesia dimanapun berada. Lanjut ke calon presiden nomor urut 2 di pemilu 2024 Prabowo Subianto yang mengatakan dirinya akan membangun perekonomian Indonesia, membangun fasilitas kesehatan yang lebih modern hingga meningkatkan kompetensi guru. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan
dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota. Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter. Dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter. Dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran. Dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu. Dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Sedangkan calon presiden nomor urut 3 di pemilu 2024 Ganjar Pranowo mengatakan unsur budaya mesti merasuk ke jiwa-jiwa masyarakat. Kesehatan pun penting sebagai fondasi pembangunan bangsa. Selain itu, digitalisasi dan infrastruktur teknologi mesti diratakan. Membangun Indonesia yang beradab, kita mulai dari 3 bagian. Kita punya kepribadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia. Dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama. Preventif adalah sesuatu yang paling bagus. Kita olahraga, makan sehat, dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik. Dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa. Kenapa Ganjar Mahfud membuat 1 desa, 1 vaskes, 1 nakes? Karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik. Dan kemudian ibu, anak, lansia, disabilitas, masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan-layanan kesehatan. Di mana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus. Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu, maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama. Akses pendidikan yang baik, lebih inklusi, kemudian kurikulum yang mantap, dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita. Termasuk nasib guru dan dosen. Kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik, maka perempuan muda dari Jogja, Mbak Kalis namanya, menyampaikan, Pak Ganjar, perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan. Ada 2 yang utama, kelompok perempuan, dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Setelah itulah kemudian baru mereka bekerja. Dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik. Sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya, tolong Pak, segera review Undang-Undang Cipta Kerja.
Karena ini yang perlu mendapatkan keseimbangan dengan nasib kami. Dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia. Budi pekerti yang baik, sopan, toleran, tidak atigang, atikung, atikuno, sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap. Ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan. Infrastruktur teknologi informasinya baik, kemudian tersebar, internetnya bisa cepat, dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri. Tentu saja Bapak Ibu, dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh. Demokrasinya harus lebih baik, demokratisasi berjalan baik, kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan, dia mundur agar ini membangun integritas yang baik. Dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus, Muhammadiyah, Romo Van Magnis, Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks ber-Indonesia, berbudaya, semua dalam koridor yang baik. Dan tentu saja, kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu? Karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami ditidur di rumah penduduk, ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya. Itulah kenapa kami sampaikan, tuanku adalah rakyat, jabatan ini hanyalah mandat. Newsbeat. Organisasi Kesehatan Dunia WHO memprediksi kenaikan pasien kanker sampai 77% di 2050. Tercatat pada 2022 ada 20 juta kasus kanker dari 185 negara. Total jenis kankernya ada 36 jenis. Sedangkan kanker paru-paru adalah penyakit yang paling umum. Ini disampaikan Badan Internasional untuk Penelitian Kanker dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Di sisi lain, Badan Kanker Kepunyaan WHO itu mengatakan ada kesenjangan akses fasilitas kesehatan terkait beban kanker di negara-negara dunia. Akademisi bidang pemasaran industri hiburan, musik, dan gender dari Emerson University, Christine Lipp menyebut dominasi musisi perempuan di ajang Grammy Awards 2024 sebagai perkembangan signifikan di industri musik. Ini bisa dilihat di dua kategori, yaitu Prestige Grammy, yakni Album of the Year dan Record of the Year. Nominasi-nominasi itu didominasi perempuan seperti Taylor Swift, SZA, dan Olivia Rodrigo. Tak habis di situ, Christine Lipp mengatakan wanita-wanita di ajang penghargaan saat ini lebih menonjolkan bakat-bakatnya ketimbang pakaiannya. Melansir AFP, pola perbincangan soal Grammy Awards 2024 tak hanya seputar karpet merah, melainkan keseluruhan perhelatan. Adapun Grammy Awards 2024 dilaksanakan pada 4 Februari 2024 di Crypto.com Arena Los Angeles. Seorang model asal India, Poonam Pandey, memalsukan kematiannya lewat unggahan di Instagramnya. Belakangan diketahui postingan itu bagian dari kampanye kesadaran soal kanker serviks. Unggahannya berisikan Poonam Pandey dengan berani melawan penyakit ini dan meninggal. Sontak, usai netizen mengetahui dirinya memalsukan kabar kematian, dia mendapatkan kecaman dan kritikan akan aksinya. Lantaran, setelah unggahan tersebut, media-media di India ramai memberitakan kematiannya, lalu banyak bintang-bintang Bollywood memberikan penghormatan setelah mendengar kabar tersebut. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Sayangnya di era digital ini kekerasan berbasis gender online KBGO belum cukup tersorot ketiga paslon di pemilu 2024. Padahal kasus-kasus pelecehan di ranah media sosial dan teknologi yang lebih maju makin meningkat. Eksekutif Direktur Cyber Sehat Indonesia (SSI) Ibnu Dwi Cahyo mengatakan isu keamanan cyber khususnya persoalan kekerasan berbasis gender online belum cukup tersorot ketiga paslon di pemilu 2024. Lantas mesti bagaimana? Kita bahas bareng Eksekutif Direktur Cyber Sehat Indonesia, Ibnu Dwi Cahyo. Mas Ibnu, saya mau tanya, gimana sih Anda melihat persoalan keamanan internet dan teknologi di Indonesia? Sudahkah ini jadi perhatian penting ketiga capres-cawapres kita? Sebenarnya ini kan isu yang sangat anak muda ya, sangat milenial banget. Cuman nampaknya ya ini belum menjadi bahasan isu kampanye mereka, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di media sosial misalnya atau di media massa, ya isunya memang belum banyak yang membahas isu
terkait misalnya keamanan cyber, lalu terkait cyberbullying. Intinya adalah ancaman dan tantangan di dunia cyber itu masih belum banyak kayak gitu. Nah, ini yang harusnya juga perlu disadari oleh ketiga calon dan tim sesnya. Misalnya ya, kalau kita bicara soal online, ya soal dunia cyber kita, misalnya kita sekarang ramai ya, ada universitas yang dia kan pinjol untuk bayar kuliah. Nah, kalau kita tarik isu pinjol itu sendiri, ini kan isunya ini kan sangat luar biasa. Kenapa sangat luar biasa? Karena pinjol ilegal terutama ya, itu salah satu, ya kalau kita bisa bilang itu kan bentuk kejahatan karena dia sifatnya ilegal, lalu masuk ya saat aplikasi itu diinstal, dia masuk mengambil datanya semua ya tanpa izin ya, dan dia tidak memenuhi syarat-syarat legal, dan itu kan kejahatan yang masuknya ke masyarakat itu lewat wilayah cyber. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan cyber, itu nggak melulu tentang hacking, tidak melulu tentang pencurian m-banking kita, tetapi juga tadi akses secara ilegal ke ponsel kita, ke aset-aset digital kita. Kontak kita di ponsel itu kan sebenarnya aset kita, yaitu diakses secara ilegal ya, salah satunya oleh pinjol kayak gitu, dan sehingga itu banyak yang menyedot uang masyarakat ya, luar biasa karena kan bunganya itu kan ya luar biasa tinggi, belum lagi ada judi online. Terus ini harus dibahas, apalagi judi online, terus ada penipuan online lainnya ya, kalau dulu ada afiliator ya. Kenapa ini masuk juga di ancaman cyber, keamanan cyber ya, karena kan kita semua tahunya itu kan misalnya dari YouTube, terus diiklankan. Nah ini banyak yang menjadi korbannya, juga banyak juga milenial kayak gitu lah. Ini yang harus juga menjadi perhatian dari para calon. Nah ada juga kejahatan seksual juga sekarang kan, tidak hanya kejahatan seksual itu secara fisik, tetapi abuse-nya itu juga lewat online ya. Nah, Mas Ibnu tadi menyinggung soal kekerasan seksual ya. Kalau misalnya kita melihat di ranah internasional kan ada kasus-kasus kekerasan seksual misalnya di Metaverse yang ditangani kepolisian di Inggris. Nah, artinya apakah ini sudah progresif penanganannya khususnya perempuan dan anak di dunia digital? Dan kalau di Indonesia sendiri ini, gimana juga Anda melihat perlindungan terhadap korban dan pengguna teknologinya? Oke, secara umum dulu ya sebelum kita masuk lebih dalam terkait perlindungan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual ya. Iya. Secara umum ya, perlindungan ya dari undang-undang itu sebenarnya sudah ada ya, ada undang-undang ITE segala macam, tetapi masalahnya itu di tingkat praktis, di tingkat tataran teknisnya. Misalnya saya kecurian uang ya karena ada phishing yang masuk ke ponsel saya misalnya kayak gitu, atau ada misalnya penipuan online ya, penipuan online, transfer ke rekening si penipu ternyata barang tidak dikirim. Harusnya kan kasus seperti itu tuh bisa diselesaikan oleh pihak kepolisian. Tetapi kan kalau kita orang biasa ternyata tidak. Karena apa? Kemampuan kepolisian untuk menangani kasus-kasus semacam ini itu butuh teknologinya satu, juga butuh kemampuan SDM-nya, dan itu ternyata mungkin baru ada di pusat gitu. Baru ada di kisaran Jabodetabek lah, atau cuma ada di Mabes Polri. Misalnya ya, kan banyak nih penipuan ya, orang ngambil WhatsApp dengan file PDF undangan pernikahan, terus kayak JNE palsu, JNT palsu ya. Itu kan sempat yang jadi korban itu kan Kapolda Jawa Tengah. Nah, nanti bisa di-searching tuh Kapolda Jawa Tengah, WA-nya diambil oleh penipu. Tetapi ternyata dalam hitungan jam, ya dalam hitungan hari, itu pelaku bisa ditangkap kok. WA-nya juga bisa direstore karena yang kena kasusnya Kapolda. Jadi dia bisa minta bantuan dari pusat langsung. Artinya apa? Kalau ada pelaku penipuan online, penipuan yang ngaku ngirim file-file APK itu, ya, itu ternyata sebenarnya bisa ditindaklanjuti kok. Cuman masalahnya itu tadi ada faktor prioritas. Ternyata kalau masyarakat biasa ini susah karena laporannya ribuan, dan kemampuan aparat itu untuk melaksanakan penyelidikan kasus-kasus kecil. Kita bilang kecil karena jumlahnya sangat banyak, ketipunya juga 1 juta, 2 juta, ada yang ketipu sampai puluhan juta, ratusan juta juga ada. Nah, lalu kalau kita bicara terkait kekerasan seksual segala macam, online terutama, ya tadi ada contoh di Metaverse, secara undang-undang kita sudah lebih dari cukup. Misalnya di Undang-Undang ITE, itu kan ada itu dari pasal 27, 28, 29, 30, ada pengancaman, ada penipuan, salah satu juga ada terkait dengan kekerasan, juga kekerasan seksual.
segala macam. Nah, itu artinya sebenarnya sudah bisa dilaksanakan. Misal tadi lokasi kejadiannya itu di metaverse ya, atau katakanlah ada yang melakukan pengancaman atau kekerasan seksual harassment-nya itu lewat DM atau lewat komen ya. Itu bisa langsung ditindaklanjuti. Soal nanti korban sama pelaku mau akhirnya diserahkan kekeluargaan itu urusan lain, tetapi sebenarnya secara hukum itu sudah oke. Sudah nggak ada masalah di Indonesia. Dan saya pikir secara teknis asal barang buktinya cepat ya, dan barang buktinya itu ada, itu bisa secara teknis itu bisa diselesaikan dengan cepat penyidikan dan penyelidikannya oleh pihak kepolisian. Kalau ngomongin soal kekerasan berbasis gender online gimana nih Mas? Apakah besar ancamannya? Ini kan sebenarnya bentuk kejahatan yang umum ya. Jadi kalau di luar negeri ada, saya yakin di Indonesia juga ada. Dan ancamannya ini itu sebenarnya sudah dari dulu ya. Cuman kita juga akan lihat mungkin bentuk ancamannya itu sisi kreativitas dari si para pelaku itu mungkin dia ada berbagai macam. Banyak kan kalau orang menghina ya, misalnya mengancam, menghina, sexual harassment itu kan kita bisa tentukan ini secara awam ya, kita bisa tentukan orang ini ngancam, orang ini insult ya, orang ini intinya dia melakukan tekanan terhadap pihak tertentu ya, mengancam gitu. Cuman ini kadang ya sexual harassment segala macam ini juga nanti akan menjadi polemik, menjadi perdebatan masyarakat apabila itu dilakukan dengan konten yang cukup kreatif misalnya. Apalagi kalau nanti misalnya, mohon maaf nih, ada pemuka agama misalnya sedang menyampaikan ceramah segala macam ya di rumah ibadahnya, lalu mungkin kalau sebutannya agak gender bias, lalu dianggap ini melakukan tekanan terhadap pihak tertentu lah. Hal kayak gini itu yang nanti akan menjadi polemik karena serangan, kalau ada yang menganggap serangan, ada yang menganggap tidak, dan itu nanti akan lebih ramai perbincangannya itu di media sosial. Nah karena itu kalau menurut kami, saya sendiri, ini menjadi penting. KBGO ya, itu salah satunya itu menjadi yang sering didorong saya sama teman-teman di Cybersehat Indonesia itu adalah kita mendorong agar keamanan cyber itu masuk di kurikulum pendidikan. Nah keamanan cyber ini ya materi kurikulumnya nggak hanya terkait bagaimana agar kita nggak di-hacking, bagaimana agar kita tidak menjadi korban penipuan online, tetapi juga bagaimana kita itu bersikap yang baik, kita tidak menjadi pelaku kejahatan, kita tidak melakukan bullying, kita tidak melakukan cyberbullying, dan kita tidak tadi melakukan kejahatan tadi KBGO gitu. Dan kita juga nanti diberitahu kejahatan-kejahatannya seperti apa sih, kayak gitu. Nah kalau sekarang seperti sekarang ini kan masyarakat kasihan ya, kita ada undang-undang ITE, terus ada undang-undang PDP, ada macam-macam nih undang-undangnya yang mengancam ya, tetapi masyarakat tidak dikasih tahu, kamu kalau di online melakukan ancaman misalnya kekerasan seksual ya, tidak secara fisik tapi secara online, oke, itu juga bisa kena undang-undang ITE. Misalnya ada satu pasangan ya, cowok cewek ya, itu mereka putus, lalu salah satu, kalau kejahatan KBGO ini kan artinya dia tidak selalu yang menjadi korban perempuan, meskipun secara umum orang mikirnya seperti itu, tetapi juga bisa loh yang menjadi korban juga laki-laki misalnya ya, karena habis putus lalu entah pihak perempuan atau pihak laki-lakinya salah satu ada yang mengancam, ini gue share nih foto-foto waktu kita berdua ini macam-macam ya, karena fotonya sangat private, pribadi kayak gitu. Nah, karena udah jengkel kayak gitu. Nah, hal seperti ini juga harus menjadi hal yang diajarkan sejak dini, sehingga kalau ini diajarkan sejak dini bagi mereka yang mengalami itu, misalnya putus sama pacarnya atau sedang menjalani hubungan dengan pasangannya, itu tidak melakukan misalnya ancaman-ancaman seperti tadi, melakukan kekerasan seksual secara online, mengancam seperti itu, sehingga baik si calon pelaku atau calon korban itu menyadari posisinya masing-masing. Kami selalu menyadari, kami di SSI itu
isu utamanya itu adalah di edukasi. Oke, regulasi mengatur lalu juga dari perannya teman-teman media massa juga melakukan edukasi lewat berita seperti ini, menjelaskan kasus ke masyarakat. Tetapi saat edukasi sejak dini itu tidak ada, masyarakat itu nanti blank. Apa itu KBGO, apa itu cyberbullying, sehingga yang sering terjadi nanti ada ada kasus, ya. Misalnya di daerah, nggak di Jabodetabek, nggak di kota besar kayak gitu. Itu kalau zaman dulu itu nggak akan jadi perhatian masyarakat. Tetapi dengan adanya edukasi, kalau kena kasus seperti ini, kekerasan seksual entah di media sosial, silahkan up atau laporkan kemana kayak gitu, ke Komisi Perempuan kah, atau ke NGO pembela perempuan kah. Laki-laki saat menjadi korban dalam kasus-kasus sexual harassment online seperti ini, laki-laki juga bisa melaporkan kemana? Ke Komnas HAM kah? Apakah juga bisa ke Komnas Perempuan kah? Jadi ini edukasinya itu juga menyeluruh. Jadi kalau kita jadi korban itu juga bisa lapor kemana, apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak punya akses, kita bisa up ke media sosial itu bagaimana. Ya, jangan sampai kita up-nya itu kita malah nantinya kena undang-undang ITE. Kalau kita mau berkaca dari negara-negara di dunia, mestinya penanganan dan pengamanannya gimana nih Mas? Dan apa yang wajib gitu dilakukan pemimpin baru nanti ke depannya? Nah, kalau di negara lain, terutama di Barat ya, itu kan ada banyak pelajaran tentang seksual. Karena di sana secara culture kan beda ya dengan di negara timur seperti di Indonesia. Ya. Itu sebenarnya menjadi tantangan. Kenapa? Oke, di negara-negara Barat ya, itu bagaimana mereka mempertahankan fisik mereka terhadap ancaman seksual itu kan sudah ada di banyak negara, terutama negara lain. Tentang reproduksi seksual segala macam itu sudah diajarkan sejak dini, termasuk bagaimana menghadapi kekerasan seksual ya, baik secara fisik maupun secara online. Itu sudah banyak diajarkan, terutama yang kekerasan seksual secara fisik ya, yang secara offline itu. Jadi itu yang sudah dilakukan oleh banyak negara maju, terutama di Barat. Mereka jelas nanti kalau ada kasus, kamu bisa ngomong sama ini. Kamu bisa, kalau ngomong sama guru misalnya, kalau kejadian di sekolah, guru itu nggak bisa, atau sekolah itu pengen diselesaikan secara damai, karena akan mencoreng nama sekolah, ada kok lembaga-lembaga ya independen NGO yang nanti bisa mendampingi, ya, nanti bisa disediakan lawyer segala macam, kayak gitu. Mereka implementasinya lebih mudah karena memang jumlah penduduknya misalnya itu tidak terlampau banyak misalnya, kecuali kayak di Amerika yang Indonesia luar biasa. Itu yang sudah terjadi di luar negeri ya, dan banyak sekali ya e-course ya, Zoom meeting yang menjelaskan ya, membantu para orang tua, membantu masyarakat tentang menangani kasus-kasus semacam ini. Terakhir, gimana Mas Ibnu melihat visi misi ketiga Capres-Cawapres terkait teknologi informasi? Sudah bisa menjawab tantangan yang ada belum? Sepertinya nggak ada yang bahas itu secara sangat-sangat spesifik ya. Jadi kita nggak bisa nyalahkan ketiga calon, tetapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus memberikan feeding kepada mereka lewat jalur-jalur yang kita punya. Kalau kita nggak punya jalur langsung ke mereka, ya kita pakai media sosial. Dengan adanya TikTok ya misalnya, itu bisa langsung cepat viral ya, sehingga bisa langsung dinotis oleh calon atau oleh tim sesnya. Karena kalau kita bicara terkait teknologi informasi, yang akan dibicarakan oleh para calon itu pasti ujung-ujungnya startup, lalu pusat data, bagaimana internet itu bisa menyebar merata sampai ke pelosok-pelosok. Itu ya, kekerasan gender berbasis online ini tidak akan jadi, belum ya, saya bilang enggak. Jadi belum menjadi hal yang banyak dibicarakan oleh para calon. Dan bahkan saya nggak ngelihat itu ada konten kampanye di media sosial terkait KGBO ini di media sosial. Saya belum lihat sama sekali. Nah, ini sangat bagus, nanti teman-teman dari media juga bisa mendorong ini nanti agar juga bisa diperhatikan oleh para calon. Karena isu ini kan isunya memang lebih ke perempuan ya. Lalu juga anak-anak, artinya perempuan dan ibu-ibu ini harusnya melihat ini sebagai salah satu hal yang penting gitu. Dan jumlah pemilih perempuannya lebih banyak di Indonesia. Nah, harusnya ini disadari oleh para calon. Tapi kalau kita lihat di timeline, kalau kita lihat isu-isu yang populer
terkait capres ya, ini tuh belum, isu KGBO ini belum menjadi hal yang dibahas, bahkan belum ada bahan kampanyenya juga. Saya lihat di media sosial ini belum ada. Terima kasih, itu tadi Eksekutif Direktur Cyber Sehat Indonesia SSI Ibnu Dwi Cahyo. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memaparkan hasil evaluasi untuk tim asuhannya setelah berpartisipasi di Piala Asia 2023. Setidaknya ada 2 masalah atau kekurangan Timnas Indonesia pada ajang tersebut, mulai dari kondisi fisik sampai minimnya jam terbang dari para pemain utama di klubnya masing-masing. Pelatih asal Korea Selatan itu mencontohkan pemain seperti Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Witan Sulaiman, dan Justin Hubner tidak banyak mendapat menit bermain di klubnya masing-masing. Ini dianggap mempengaruhi kondisi fisik dan performa para pemain. Dia juga mengatakan kondisi ini turut menyulitkan dirinya. Selanjutnya menuju Yogyakarta. Sejumlah sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal menjalankan konstitusi dan etika bernegara. Ini disampaikan pada acara pesan kebangsaan dan imbauan moral mengawal demokrasi Indonesia yang berkeadaban yang diikuti oleh Dewan Guru Besar, Rektor hingga mahasiswa di depan Gedung AR Fahrudin UMY Bantul. Guru Besar UMY, Akif Hilmiah menilai, setahun terakhir pemerintah Jokowi mengalami kenaikan eskalasi pelanggaran konstitusi dan hilangnya etika negara. Jokowi pun merespon ramainya kritikan tersebut dengan menilai setiap orang memiliki hak demokrasi dan harus dihargai. Terakhir mampir Sumatera Barat. Panggung Rakyat Deklarasi Rakyat menggugat dengan hashtag Muda Gaul Kritis digelar masyarakat sipil Sumatera Barat di Tugu Gempa, Kota Padang, Sumatera Barat. Panggung rakyat ini dihiasi poster-poster bertuliskan selamatkan hutan mentawai dari cukong-cukong kayu, hentikan proyek tidak strategis untuk rakyat dan tuntaskan pelanggaran HAM tingkat lokal. Tak habis di situ, pagelaran ini juga menyoroti persoalan kecurangan pemilu di Indonesia. Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai, Rifai Lubis mengatakan, cewek-cewek di kontestasi pemilu 2024 harus dihentikan. Acara yang digelar pada 3 Februari itu menampilkan sejumlah penampilan musik, puisi, stand-up komedi, dan mural dari komunitas Dangau Studio. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.